Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, pada sahabat beliau dan juga umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah, bab tentang khusyuk dan khudu di dalam salat. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari faqala man lam yanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkari fala sholata lah. Rawahu Ibnu Abu Hatim wa Ibnu Mardawih kadza fi Durrul Mansur. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salatnya tidak menghalanginya, barang siapa salatnya tidak bisa menghalanginya dari berbuat keji dan mungkar, maka tidak ada salat baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih dalam kitab Durrul Mansur. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Salat merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika salat dilakukan dengan cara yang benar, salat tersebut akan membuahkan hasil, yaitu dapat mencegah kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika hal ini tidak kita peroleh, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal ini. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat menghentikan kita dari perbuatan dosa dan salat menyelamatkan kita dari dosa. Abu Aliyah radhiyallahu anhu berkata, maksud firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam salat hendaknya ada 3 hal, yaitu ikhlas, takut kepada Allah, dan zikrullah. Jika di dalam salat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka itu bukan salat namanya. Ikhlas selalu membimbing ke arah amal soleh. Takut kepada Allah akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Dan mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran, dengan sendirinya mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tidak dapat mencegah dari perbuatan jahat dan hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka salat tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah, bahkan menjauhkannya. Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika seseorang yang dengan salatnya tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat. Karena salat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hal yang sama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengiringi salatnya dengan ketaatan, maka itu bukanlah salat. Ketaatan yang mengiringi salat adalah rasa malu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang salat tahajud pada malam hari dan pada pagi harinya ia berbuat maksiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam waktu dekat salatnya itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Dari hadis-hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa jika seseorang senantiasa sibuk bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia kemudian benar-benar menyibukkan diri dengan sholat yang benar.
sehingga perbuatan buruknya tersebut lambat laun akan hilang. Setiap perbuatan buruk sulit untuk dihilangkan dan memerlukan waktu yang lama. Meskipun demikian, dengan benar-benar memperhatikan sholat dan menjaganya dengan baik, maka akan mudah meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan berkah sholat, dengan sendirinya kebiasaan buruk tersebut akan hilang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan kekuatan pada kita, sehingga nilai sholat yang kita lakukan betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang insya Allah dengan kita melaksanakan sholat dengan baik, maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pasti Allah akan menjauhkan diri kita sesuai dengan firman Allah tadi. Karena sesungguhnya sholat akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendatangkan pertolongan Allah, akan mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena solusi umat ini adalah Allah berikan dua saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dua kata kunci ini yang mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga dan menggunakannya dengan baik. Karena sesungguhnya sholat adalah senjatanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Untuk bisa berkomunikasi kepada Allah Ta'ala, maka mari kita jaga kehadiran kita di rumah Allah yang mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka komunikasikan kita dengan Allah Ta'ala segala permasalahan hidup kita, baik kehidupan dunia maupun setelahnya, pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.